Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di UZ Studio. Kali ini saya akan membahas tentang sistem terdistribusi dengan judul arsitektur dan proses, di mana pembahasan ini mengambil materi dari buku Sistem Terdistribusi edisi ketiga tahun 2020 yang ditulis oleh Martin van Steen dan Andrew Tannenbaum. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Wafda Zulfa Husna, lalu ada saya sendiri Muhammad Farahman, ada Raden Mufti, ada Ridwan Ismail, ada Ridwan Maulana, dan ada Puja Naufal. Langsung saja kita ke materi. Let's go! Sistem terdistribusi merupakan perangkat lunak kompleks yang komponennya menurut definisi tersebar di beberapa mesin. Untuk menguasai kompleksitasnya sangatlah penting agar bisa mengatur sistem ini dengan benar. Banyak cara yang berbeda tentang cara melihat organisasi sistem terdistribusi. Tetapi yang jelas adalah membuat perbedaan antara satu sisi dengan sisi lainnya, seperti organisasi dari kumpulan komponen perangkat lunak, dan sebaliknya realisasi fisik yang sebenarnya. Nah, dalam arsitektur ini juga terdapat beberapa gaya atau model yang telah diklasifikasikan ke dalam gaya arsitektur. Beberapa gaya arsitektur yang sekarang telah diklasifikasikan sistemnya diantaranya: yang pertama, arsitektur layered atau arsitektur berlapis. Yang kedua, arsitektur berbasis objek. Yang ketiga, arsitektur berbasis sumber daya. Dan yang keempat, arsitektur berbasis event atau acara peristiwa. Yang pertama, arsitektur layered atau arsitektur berlapis adalah arsitektur yang memiliki pola entire, di mana komponennya disusun dalam lapisan horizontal. Dan ini adalah metode tradisional untuk merancang sebagian besar perangkat lunak dan dimaksudkan untuk pengembangan mandiri sehingga semua komponen yang ada di dalamnya saling berhubungan tetapi tidak saling bergantung. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar, layering biasanya dilakukan dengan mengemas fungsionalitas khusus aplikasi di lapisan atas, penyebaran fungsionalitas spesifik menjadi lapisan bawah, dan fungsionalitas yang membentang di seluruh domain aplikasi di lapisan tengah. Jumlah lapisan dan bagaimana lapisan-lapisan ini disusun ditentukan oleh kompleksitas masalah dan solusinya. Nah, kemudian yang kedua ada arsitektur berbasis objek. Arsitektur berbasis objek adalah arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. Arsitektur berorientasi objek merupakan konsep penting untuk mengembangkan perangkat lunak. Ini adalah paradigma desain yang didasarkan pada pembagian tanggung jawab untuk aplikasi atau sistem menjadi objek individu yang dapat digunakan kembali dan mandiri. Pendekatan populer dari desain berorientasi objek adalah dengan melihat sistem perangkat lunak sebagai kumpulan entitas yang dikenal sebagai objek. Berorientasi objek didasarkan pada pemodelan objek di dunia nyata. Nah, diagram di atas menunjukkan konsep dasar arsitektur berorientasi objek. Arsitektur berbasis komponen, repositori data, arsitektur pipa, dan filter dapat diimplementasikan menggunakan arsitektur berorientasi objek. Yang ketiga, ada arsitektur berbasis sumber daya. Nah, seiring dengan meningkatnya jumlah layanan yang tersedia melalui website dan pengembangan sistem terdistribusi melalui servis komposisi, peneliti mulai memikirkan kembali arsitektur yang berbasis web sistem terdistribusi. Salah satu masalah dengan komposisi layanan adalah ketika menghubungkan berbagai komponen bisa dengan mudahnya berubah menjadi suatu integrasi yang bisa dikatakan buruk.
Nah, di lain hal, seseorang juga bisa melihat sistem terdistribusi sebagai satu koleksi yang sangat besar untuk sumber daya yang dikelola secara individual oleh suatu komponen. Sumber daya dapat ditambahkan atau dihapus oleh aplikasi secara jarak jauh dan juga bisa diambil atau dimodifikasi. Pendekatan ini sekarang telah diadopsi secara luas dan dikenal sebagai representational state transfer atau disingkat dengan REST fielding. Ada 4 karakteristik utama dari apa yang disebut dengan sebagai RESTful atau RESTful. Yang pertama, sumber daya diidentifikasi melalui skema penamaan tunggal. Yang kedua, semua layanan menawarkan antarmuka yang sama yang terdiri dari paling banyak 4 operasi. Yang ketiga, pesan yang dikirim ke atau dari layanan dijelaskan sendiri sepenuhnya. Yang keempat, setelah menjalankan operasi pada layanan, komponen itu melupakan setiap hal tentang penelepon properti. Terakhir juga disebut sebagai eksekusi tanpa kewarganegaraan. Yang keempat ada arsitektur berbasis event atau peristiwa. Nah, arsitektur berbasis peristiwa ini berjalan seiring dengan microservice. Saat tindakan terjadi, peristiwa dibuat dan peristiwa ini kemudian digunakan untuk mengarahkan keputusan di semua hal yang menunggu peristiwa itu terjadi. Layanan tidak lagi terikat satu sama lain, karena dalam model ini, tipe langganan terbitkan pemanggil tidak lagi memanggil panggilan secara sinkron. Sebaiknya, pemanggil bertindak atas suatu peristiwa dengan cara yang pada akhirnya konsisten. Nah, oleh karena itu, arsitektur yang digerakkan oleh peristiwa ini bisa lebih andal, karena tidak harus segera bertindak atas panggilan layanan. Tetapi kurang dapat diprediksi untuk mengetahui kapan suatu tindakan telah dilakukan. Kemudian, middleware organization. Middleware adalah software yang dirancang untuk mendukung pengembangan sistem tersebar dengan memungkinkan aplikasi yang sebelumnya terisolasi untuk saling berhubungan. Dengan bantuan middleware, data yang sama dapat digunakan oleh customer service, akuntansi, pengembangan, dan manajemen sesuai kebutuhan. Di sini, middleware dapat berfungsi sebagai penerjemah informasi, sehingga setiap aplikasi mendapatkan format data yang dapat mereka proses. Pengertian middleware adalah sebuah aplikasi yang secara logik berada di antara lapisan aplikasi dan lapisan data dari sebuah arsitektur layer-layer TCP atau IP. Middleware bisa juga disebut sebagai sebuah protokol. Protokol komunikasi middleware mendukung layanan komunikasi aras tinggi. Nah, selanjutnya ada sistem arsitektur, di mana sistem arsitektur ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, organisasi terpusat, yang kedua, organisasi tidak terpusat, dan yang ketiga, gabungan dari organisasi terpusat dan yang tidak. Nah, dalam organisasi terpusat ini ada arsitektur sederhana dan juga ada yang bertingkat. Untuk yang sederhana, ini berupa client server, kliennya satu dan servernya pun satu. Nah, seperti yang pada digambar ini, ketika klien merequest suatu data, maka server akan mencari data tersebut dan membutuhkan waktu. Ketika data tersebut ditemukan, maka akan di-reply kepada klien. Nah, proses ini masih gampang-gampang saja jika kliennya hanya sedikit atau satu. Nah, ketika kliennya ini banyak atau lebih dari satu, maka server akan kerepotan untuk menangani request dari klien-klien tersebut. Maka dibuatlah model yang bertingkat, yaitu menambah aplikasi server di lapisan pemrosesan. Nah, sebuah aplikasi untuk sistem terdistribusi biasanya dibagi 3, yaitu lapisan antarmuka pengguna, lapisan pemrosesan, dan lapisan data. Nah, untuk gambar yang kedua ini ada 5 model. Bisa untuk di bagian client scene-nya
hanya user interface, sedangkan di server mesinnya bisa database, aplikasi, dan user interface juga. Ataupun model yang kedua bisa dibuat, yaitu di bagian klien hanya user interface dan di bagian server hanya aplikasi dan database. Nah, untuk model yang ketiga, ini aplikasinya bisa di bagian server dan juga di bagian klien. Nah, untuk model yang ketiga, server hanya menangani database saja, sedangkan user interface dan aplikasi hanya di bagian klien. Ataupun yang terakhir, database-nya pun bisa di dua tempat, yaitu di mesin klien dan juga di mesin server, sehingga server tidak keberatan atau tidak kewalahan dalam menangani request dari klien. Nah, seperti gambar yang ketiga ini, ketika user interface ini merequest, maka tidak langsung ke database, akan melewati dulu aplikasi server. Nah, ketika aplikasi server ini menerima request, akan di-request lagi ke database. Nah, di sini keunggulannya yaitu di sini aplikasi server ada banyak, misalkan satu user satu aplikasi misal, maka untuk ke database-nya tidak terlalu berat. Nah, nanti database-nya ketika mendapatkan data yang diinginkan, maka akan dikembalikan ke aplikasi server, lalu dikembalikan lagi ke user. Nah, selanjutnya ada organisasi tidak terpusat. Biasanya ini peer-to-peer. Nah, dalam peer-to-peer ini bisa komponennya itu bisa menjadi klien, bisa juga menjadi server. Nah, peer-to-peer ini dibagi menjadi 3 juga, dimana ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, dan juga super peer. Nah, untuk terstruktur ini memilih peer secara terstruktur, kan peer to peer, jadi peer ke peer yang lain. Jadi ketika suatu peer akan memilih peer yang lain secara terstruktur. Nah, seperti contoh pada gambar ini biasanya digambarkan berupa cincin, dan ini menggunakan model hash table. Maksudnya hash table ketika suatu node ingin mencari suatu data, maka menggunakan rumus hash table, yaitu data yang dicari mod tabel, jumlah tabel, maka yang hasilnya ini akan menjadi tempat bagi data tersebut. Ketika mencari data tersebut, misal 1 mencari 3, maka tidak langsung ke 3, maka akan langsung ke 4. Begitu seterusnya. Nah, untuk yang tidak terstruktur ini memilih peer yang lain secara acak, yaitu tidak seperti yang terstruktur yang ada rumusnya, tetapi yang tidak terstruktur ini akan mencari data langsung ke semua peer. Misalkan kalau misalnya menggunakan gambar yang ini, misalkan 1 ingin mencari suatu data nih, maka requestnya itu ke semua peer yang lain. Nanti peer yang bersangkutan atau yang memiliki data tersebut akan mengembalikan data atau yang mengembalikan data yang diminta oleh peer nomor 1 ini. Nah, untuk yang super peer, yaitu peer yang berhubungan dengan peer yang lain pada node yang berbeda. Nah, ini di sini ada contohnya.
regular peer di sini bisa yang terstruktur atau yang tidak terstruktur. Nah, untuk yang hitam ini berupa super peer, di mana super peer ini mengimplementasikan regular peer. Nah, untuk berhubungan dengan node yang lain, ini dihubungkan melalui super peer. Jadi tidak langsung dari regular peer ke regular peer yang lain di node yang berbeda, tapi harus melalui super peer. Dan ini untuk super peer ke super peer yang lain berupa tidak terstruktur. Jadi bisa merequest data dari kanan ini ke bagian atas, bawah, dan kiri. Nanti misalkan udah ada datanya atau ketemu, peer yang bersangkutan akan merequest kembali. Nah, selanjutnya ada hybrid arsitektur, itu gabungan dari organisasi terpusat dan yang tidak terpusat. Untuk yang terpusatnya menggunakan client server, dan yang tidak terpusatnya menggunakan yang tidak terstruktur, dimana ketika client ini merequest data ke server, di sini contohnya BitTorrent. Nah, di web server ini akan mencari file server. Nah, file server ini nanti akan mencari atau tracker data-data yang diinginkan. Nah, di sini berupa tidak terstruktur, itu mencari di request ke semua node atau ke semua peer. Nanti peer yang bersangkutan atau yang sesuai datanya akan di request kembali ke klien. Nah, contohnya ada network file system atau sistem jaringan. Di sini umumnya diimplementasikan mengikuti arsitektur berlapis. Nah, kan berlapis tadi ada klien, ada aplikasi server, dan ada database server. Lalu semua komunikasi klien server dilakukan melalui RPC. Nah, di sini RPC-nya di bagian klien sama server mempunyai RPC masing-masing, dan juga VPS, yaitu menerapkan sistem file di mana file sebenarnya disimpan. Nah, ketika klien ini merequest, maka akan dilihat dulu di file system yang lokal, lalu akan di request ke bagian RPC yang menghubungkan klien ini dengan server. Nah, ketika sudah di request, maka bagian server akan mencari di lokal system. Nah, ketika sudah ketemu, maka akan di request balik ke klien. Nah, untuk rangkumannya atau summary-nya, pentingnya gaya arsitektur yang digunakan, yaitu sebuah gaya arsitektur atau style itu mencerminkan prinsip dasar yang diikuti dalam mengatur interaksi antar komponen. Lalu yang kedua ada arsitektur client server, mencerminkan cara tradisional modulisasi perangkat lunak, di mana modul memanggil fungsi-fungsi yang tersedia di modul lain. Lalu jaringan tidak terstruktur, seperti yang sudah tadi dibahas, bahwa rekan atau peer yang lain itu di request secara acak, jadi tidak terstruktur. Ini menyatakan bahwa algoritma penelusuran harus dibuat untuk mencari data tersebut. Lalu yang terakhir ada arsitektur hibrid, yaitu komponen dari organisasi terpusat dan terdesentralisasi atau yang tidak terpusat ini digabungkan, seperti contohnya yang tadi.
Untuk bagian organisasi terpusatnya itu client server, dan tidak terpusatnya itu yang tidak terstruktur. Nama saya Raden Mufti Ahmad Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai threads. Nah, threads ini merupakan bagian dari proses. Threads terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu thread, yang kedua yaitu prosesor. Nah, di sini sudah ada gambarnya thread. Jadi penjelasan dari thread itu sendiri yaitu prosesor perangkat lunak minimal yang konteksnya serangkaian instruksi yang dijalankan. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Memiliki instruksi-instruksi yaitu code, data, file, register, dan stack. Selanjutnya yaitu prosesor. Nah, prosesor seperti yang telah kita ketahui sebelumnya. Nah, di sini bentuknya seperti ini, yaitu di sini ada Intel Core i3 yang mana penjelasannya yaitu memberikan sekumpulan instruksi bersama dengan kemampuan untuk secara otomatis menjalankan serangkaian instruksi tersebut. Nah, kurang lebih thread itu terdiri dari dua macam, yaitu thread dan prosesor seperti itu. Untuk bagian selanjutnya yaitu virtualization atau virtualisasi, yang mana di sini merupakan observasi. Di sini terdapat gambar yaitu program A dan program B, di mana masing-masing program itu memiliki interface. Sedangkan untuk program A itu hanya interface dan hardware atau software system saja. Sedangkan program B itu memiliki implementasi mimicking A on B dan interface B seperti itu. Jadi virtualisasi ini merupakan komponen yang penting di mana perangkat keras itu berubah lebih cepat daripada perangkat lunak. Selanjutnya portabilitas itu memiliki kemudahan dan migrasi kode yang akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya. Kemudian isolasi komponen yang gagal atau diserang itu bisa kita antisipasi dengan virtualisasi tersebut. Nah, selanjutnya ada klien, di mana dalam klien ini ada antar muka pengguna yang dihubungkan dengan jaringan. Nah, tugas utama mesin klien ini adalah menyediakan sarana bagi pengguna atau user untuk berinteraksi dengan server jarak jauh. Jadi, untuk menghubungkan klien dengan server ini dibutuhkan suatu jaringan untuk saling berinteraksi. Nah, untuk aplikasinya ini di sisi pengguna atau di sisi user. Karena dalam aplikasi di sisi klien ini terdapat pemrosesan dan level data, dan juga server klien dijalankan di sisi user atau klien, seperti ATM atau mesin kasir, pembaca barcode, dan kotak set-top TV, di mana dalam mesin ATM contohnya itu pemrosesan dilakukan pada mesin klien, bukan pada server. Server ini memiliki general design issue, di mana server ini merupakan sebuah kumpulan proses yang menampung kumpulan proses-proses dari klien, di mana dalam server ini
terdapat sebuah proses khusus yang dimana menyimpan sebagai tempat penyimpanan data. Adapun untuk jenis-jenis dari server ini sangat beragam sekali, dimulai dari penyimpanan database, ada juga server game, dan juga server-server lainnya. Namun di sini saya hanya akan menyinggung satu jenis server saja, yaitu tentang objek server, dimana perbedaan yang paling penting antara server objek dengan server lain ini adalah dimana server ini tidak menyediakan layanan tertentu, dimana misalkan si server ini memiliki objek-objek, dimana nanti si klien meminta memiliki sebuah permintaan objek, maka si objek tersebut akan dikirimkan kembali kepada klien ketika misalkan objek tersebut tersedia di server. Lalu ada server cluster, di mana komputasi cluster ini salah satu dari banyak tampilan sistem terdistribusi yang mempertimbangkan cluster server dalam jaringan area lokal. Misalnya, dalam suatu federasi itu memiliki satu master, dan satu master memiliki beberapa slave, dan tentunya tergabung dalam gateway. Lalu selanjutnya ada migrasi kode, di mana migrasi kode ini terjadi dalam bentuk migrasi proses, di mana seluruh proses dipindahkan dari satu node ke node yang lain. Misal dari kode dari klien dipindahkan atau dimigrasikan ke server. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.